wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal yang berkaitan dengan tes karakteristik pribadi pada aspek penilaian teknologi dan informasi. Oke, sebelum kita bahas soalnya, ada beberapa hal penting ya yang harus kita ketahui, poin-poin penting yang harus kita ketahui untuk dijadikan dasar atau landasan kita nanti untuk memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang tepat gitu ya. Nah, yang pertama, aspek penilaian teknologi dan informasi ini sendiri bertujuan untuk menilai pengetahuan peserta tentang TIK tersebut. Artinya, dalam aspek ini, peserta dituntut untuk memiliki wawasan umum tentang kegunaan alat sarana media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, alat komunikasi seluler, dan lain-lain. Kemudian, aspek penilaian teknologi dan informasi ini juga bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Artinya, dalam aspek ini, peserta dituntut untuk mampu melihat peluang dan memanfaatkan secara bijaksana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Kita akan coba bahas ya. Ada 3 soal yang akan coba kita analisa untuk menentukan jawaban yang paling tepat sesuai yang diinginkan oleh pemerintah ya. Oke. Yang pertama, Anda adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan ternama. Anda sangat bersemangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari, Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Bagaimana tindakan Anda? Oke, bagaimana tindakan kita ya ketika kita tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Kita lihat opsi yang A, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Oke, saya rasa ini bisa menjadi salah satu tindakan yang tepat ya. Kita simpan dulu jawaban yang A. Yang B, berusaha memperbaikinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Saya rasa yang poin B ini kurang tepat ya. Ya, walaupun di sini kita berusaha untuk memperbaiki sendiri, artinya kita memiliki rasa tanggung jawab gitu ya terhadap kesalahan yang kita lakukan, tetapi di sini juga memiliki risiko ya kalau seandainya kita memperbaiki sendiri, belum tentu juga sistem dan database perusahaan akan pulih seperti semula gitu ya. Nah, cara yang paling tepat yang bisa kita lakukan ya harus memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut ya. Jadi menurut saya jawaban B kurang tepat. Kemudian yang C, bertanya kepada teman tentang cara memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Saya rasa ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Ya kan, karena dengan bertanya dengan teman belum tentu nanti pada prakteknya kita bisa memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut ya kan. Jadi yang C saya rasa opsinya kurang tepat. Yang D, tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Nah, ini sudah pasti langsung kita coret ya. Tetap tenang dalam bekerja dan berharap sistem dan database tersebut kembali normal. Ini adalah bentuk rasa, artinya tidak ada rasa bertanggung jawab di situ ya. Nah, artinya lepas tangan saja gitu menghadapi kondisi yang memang sangat-sangat penting sekali ya kan. Nah, kemudian yang E, melapor kejadian tersebut kepada atasan dan bersedia untuk memberikan gaji Anda bulan ini sebagai bentuk tanggung jawab tanggungan biaya kerusakan sistem dan database perusahaan. Nah, saya rasa ini juga bukan merupakan tindakan yang tepat ya. Ya, terlalu berlebihan menurut saya gitu ya, karena masih ada cara atau solusi lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan. Jadi memang jawaban yang paling tepat, yang skornya paling tinggi itu adalah yang A, ya kan? Jadi menghadapi situasi yang seperti ini, memang tindakan yang tepat yang kita lakukan adalah dengan memanggil ahli IT. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk soal yang kedua. Anda adalah seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta. Perusahaan tersebut meminta para pegawainya untuk mengisi laporan harian kegiatan secara online melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Namun, jenis pekerjaan Anda sering di lapangan, membuat terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Bagaimana tindakan Anda? Oke.
Kita lihat ya opsi yang A. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita ini adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta yang bekerjanya di lapangan ya. Nah, di mana semua kegiatan atau laporan harian kegiatan kita itu harus dilaporkan secara online melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, namun terkadang kendalanya adalah pengisian laporan harus mengalami hambatan atau kendala ya karena sinyal tadi ya, katanya di sini terkadang pengisian laporan harian kegiatan terkendala sinyal. Nah, tindakan yang tepat yang kita lakukan adalah yang A, meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda. Oke, saya rasa yang A ini adalah kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan sikap bahwa kita ini terlalu bergantung kepada teman ya kan. Padahal di sini sudah dikatakan bahwa, kayak langsung coret ya. Padahal di sini sudah dikatakan kendala sinyal itu tidak selalu Anda alami ya kan, terkadang ya. Nah, kata-kata terkadang ini menjadi kata kuncinya, karena terkadang itu artinya tidak selalu Anda mengalami kendala sinyal. Jadi, dengan meminta teman yang berada di lokasi yang memiliki sinyal bagus untuk mengisi laporan harian kegiatan milik Anda, saya rasa ini menunjukkan sikap Anda terlalu tergantung kepada orang lain gitu ya. Kemudian untuk yang B, meminta kelonggaran pada atasan untuk membuat laporan. Nah, ini membuat laporan kegiatan secara manual. Nah, ini juga bukan merupakan tindakan yang tepat gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakpengetahuan Anda gitu ya, atau kurangnya wawasan Anda terhadap teknologi ya. Nah, orang sudah menggunakan teknologi sedangkan Anda masih menggunakan cara manual. Saya rasa jawaban B tidak tepat. Kemudian C, berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Nah, saya rasa C ini bisa sebagai jawaban yang tepat ya. Kita simpan dulu. Yang D, saat Anda berada di lapangan dan memiliki sinyal kurang baik, maka Anda menunda pengisian laporan harian kegiatan keesokan harinya. Saya rasa ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian yang E, meminta kelonggaran pada atasan untuk mempertimbangkan kebijaksanaan pembebasan pengisian laporan kegiatan harian bagi pegawai lapangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Saya rasa ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat ya, karena kita udah dapat kata kuncinya tadi, terkadang. Artinya Anda tidak selalu mengalami kendala sinyal. Nah, kecuali kata-katanya di sini dirubah ya. Kata-katanya di sini memang dikatakan bahwa Anda selalu menghadapi, artinya dalam pengisian laporan harian kegiatan Anda selalu terkendala dengan sinyal. Nah, mungkin jawaban yang E ini E atau B tadi ya bisa menjadi opsi pilihan kita. Jadi menurut saya jawaban yang paling tepat, yang paling bijak yang kita lakukan adalah berusaha mencari tempat dengan sinyal baik untuk dapat mengisi laporan kegiatan harian. Soal yang ketiga, Anda merupakan seorang pegawai junior di sebuah perusahaan swasta. Pada era saat ini, setiap perusahaan diharuskan mengubah sistem kerja yang semula jarang menggunakan IT menjadi menerapkan IT di setiap bidang termasuk perusahaan Anda. Namun, para pegawai senior yang sudah nyaman dan terbiasa masih tetap menggunakan non-IT dalam melaksanakan kerja. Meskipun pimpinan perusahaan sudah menginstruksikannya, bagaimana tindakan Anda? Oke, kita lihat ya. Opsi yang A, Anda sangat berharap para pegawai senior mulai menggunakan IT agar pelaksanaan kerja menjadi lebih optimal. Saya rasa ini bukanlah jawaban yang tepat. Kita bisa langsung coret. Kenapa? Karena yang ditanyakan di sini adalah tindakan Anda ya. Kalau pada opsi A ini tidak ada tindakan yang kita lakukan karena kita hanya berharap saja para pegawai senior mulai menggunakan IT. Jadi jawabannya tidak tepat. Yang B, Anda menjaga perasaan para pegawai senior dan tidak pernah menyerah untuk berharap bahwa suatu saat mereka akan membutuhkan IT. Saya rasa poin A dan B ini juga sama ya, tidak ada tindakan yang kita lakukan di sini. Kita bisa langsung coret ya, karena masih berharap juga di sini. Kita bisa langsung coret, jadi opsi B saya rasa kurang tepat. Yang C, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja. Saya rasa jawaban ini juga kurang tepat karena yang lebih berwenang untuk menyampaikan kepada pegawai senior ya tentang keharusan menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja itu adalah atasan Anda, bukan Anda ya. Jadi menurut saya yang C juga kurang tepat. Yang D, memberikan penjelasan kepada para pegawai senior bahwa mereka harus menggunakan IT dalam pelaksanaan kerja dan mengajarkan mereka tentang IT tersebut.
Saya rasa ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat ya, karena di sini juga ada kata harus. Ya, jadi yang sama ya seperti poin C, opsi C tadi ya, yang berhak memberikan arahan atau yang berhak mengharuskan para pegawai senior itu untuk menggunakan IT ya adalah atasan Anda. Jadi jawaban yang D kurang tepat. Yang E, membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Saya rasa jawaban yang E adalah yang paling tepat yang kita lakukan ya. Jadi ada suatu tindakan di sana, kelihatan ya ada tindakannya, itu membantu pegawai senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Mungkin bisa jadi menunjukkan cara penggunaannya gitu ya, menunjukkan langkah-langkah penggunaan IT itu sendiri. Nah, itu saya rasa yang paling tepat tindakan yang kita lakukan sebagai seorang junior adalah yang E. Oke? Semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.